Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Zaki Sokiresha. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kita akan menjelaskan studi kasus unit sebos yang ada di buku Robin halaman 61 bersama rekan saya. Perkenalkan di sini. Saya Syifa Azri. Saya Kanisa Cika Udara. Saya Sintia Namitaria Simotang. Saya Hamimah Omega. Oke, gini. Judul topik kali ini adalah unit sebos. Unit sebos berarti siapa sih yang butuh bos? Nah, dalam konteks kali ini kita akan menjelaskan tentang holakrasi. Holakrasi yang disebut di sini maksudnya itu yaitu tidak butuh bos. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibaca. Kita langsung aja mulai ke kasusnya ya, studi kasusnya. Jadi holakrasi itu adalah kata yang menjadi topik pembicaraan di Zappos, perusahaan penjual sepatu dan pakaian online yang berbasis di Nevada. Pada pertemuan karyawan akhir tahun 2013 yang berlangsung selama 4 jam, CEO Tony Hayes mengumumkan bahwa ia akan menghapus hierarki manajerial dan struktural tradisional perusahaan untuk menerapkan holakrasi. Nah, holakrasi itu apa sih? Holakrasi itu sistem organisasi. Holakrasi itu sistem organisasi tanpa judul pekerjaan, tanpa manajer, tanpa hierarki atas bawah dengan tingkat atas. Jadi maksudnya nggak ada strukturnya gitu. Si organisasi itu kayak tanpa manajer, tanpa staf atas bawah, tengah gitu. Nah, di mana keputusan itu bisa tersendat. Ide di balik pengaturan baru ini atau holakrasi ini adalah untuk fokus pada pekerjaan yang perlu dilakukan dan bukan pada strukturnya tadi. Jadi holakrasi ini bertujuan untuk biar kita lebih fokus ke pekerjaan kita, bukan ke organisasinya gitu. Yang perlu dilakukan bukan pada struktur hierarki di mana ide-ide besar dan saran-saran bisa hilang dalam saluran pelaporan. Konsep holakrasi ini diciptakan oleh Brian Robertson, pendiri sebuah perusahaan perangkat lunak di Pennsylvania. Nama holakrasi berasal dari kata Yunani yang yaitu holos, yang berarti unit tunggal, otonom, mandiri, yang juga bergantung pada unit yang lebih besar. Penjelasan sederhana dari visi Robertson tentang holakrasi adalah pekerja sebagai mitra, deskripsi pekerjaan sebagai peran, dan mitra-mitra diorganisir ke dalam lingkaran. Di dalam lingkaran-lingkaran ini, maksudnya di dalam perusahaan-perusahaan ini, karyawan dapat mengambil berbagai peran, dan harapannya setiap karyawan itu bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya ke siapapun gitu, tanpa harus melihat jabatannya apa, tanpa harus melihat hierarki judulnya apa. Jadi siapapun bisa memulai proyek dan menerapkan ide-ide inovatif. Harapannya dari penerapan holakrasi ini yaitu anggota lingkaran akan mengumpulkan ide-ide saling membantu. Tujuannya transparansi radikal dan mendorong lebih banyak orang untuk mengambil inisiatif. Jadi tujuan dari holakrasi ini membangun ide-ide kreatif dari si karyawan-karyawan gitu, tanpa memandang struktural, tanpa memandang jabatan. Namun, kepercayaan kepada individu yang mungkin tahu detail pekerjaan lebih baik daripada manajer untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, kreatif, dan efisien. Yang terakhir, yang diinginkan oleh Zappos adalah tidak adanya sikap malas. Jadi, semua orang bisa bekerja, bisa
menuangkan ide-ide kreatifnya gitu. Jadi semua orang tuh berhak untuk menyuarakan suaranya lah gitu. Nah, si Hirsch ini selalu mendekati kepemimpinan bisnisnya dengan cara unik dan radikal. Ia sangat percaya pada kekuatan individu dan telah menciptakan organisasi yang sangat sukses yang sekarang merupakan bagian dari Amazon. Yang dikenal dalam budayanya yang aneh, di mana nilai-nilai perusahaan cocok dengan nilai-nilai pribadi dan di mana keanehan dan kerendahan hati dirayakan. Terus penampil buruk akan terlihat karena mereka karena dengan adanya holakrasi ini orang-orang yang malas tuh sebenarnya lebih ke tercermin ya, lebih ke kelihatan banget gitu karena mereka tidak memiliki cukup peran untuk mengisi waktunya atau lingkaran yang bertugas memantau budaya perusahaan dapat memutuskan bahwa mereka itu gak cocok dengan sistem holakrasi ini. Selain itu, hanya karena tidak ada manajer bukan berarti pemimpin gak muncul. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa kepribadian dominan mungkin muncul karena kan gak semua orang itu bisa menyuarakan pendapatnya, gak semua orang itu bisa memiliki ide kreatif. Jadi yang punya ide kreatif yang paling menonjol gitu dari adanya si holakrasi ini. Terus tetapi kepemimpinan juga didistribusikan dan diharapkan dalam setiap peran. Semua orang diharapkan untuk memimpin dan menjadi seorang wirausaha dalam peran mereka sendiri. Dan holakrasi memberi mereka kekuatan untuk melakukannya. Selain itu, akan ada pengaturan struktur di mana lingkaran yang paling luas dapat sebagian materi tahu kelompok-kelompok sub apa yang mereka tanggung jawab nih melakukannya gitu. Tetapi akuntabilitas daripada hanya gak ngalir ke atas, tapi semua orang juga, seluruh juga berhak untuk bertanggung jawab atas hal itu. Tantangan lain yang masih mereka hadapi itu memiliki otoritas mutlak untuk merekrut, memberhentikan, dan menentukan gaji. Harapannya adalah bahwa akhirnya otoritas untuk setiap peran ini akan dilakukan dalam kerangka holakrasi juga. Jadi nggak ada judul, nggak ada jabatan, nggak ada atasan. Sejauh ini si Tony Hirsch ini belum mengomentari secara publik tentang opininya tentang holakrasi ini bakal diterapkan dalam perusahaannya atau enggak. Selanjutnya di sini saya akan membacakan teori-teori yang kelompok kami temukan. Sumbernya itu kita ada dari dua sumber. Yang pertama dari buku Handbook Organization and Management: A Practical Approach oleh Josh Marcus dan Nick Van Dam pada tahun 2019. Yang kedua kita dari blog Corporate Finance Institute. Jadi teorinya mungkin tadi sebagian besar udah dijelasin sama Siva, tapi di sini mau dibacain lagi teorinya yang kita dapatkan ya. Yang pertama, holakrasi adalah model organisasi baru yang digunakan sebagai cara pengorganisasian dan pemerintahan. Holakrasi tidak didasarkan pada peningkatan pengambilan keputusan tradisional dari atas ke bawah yang lazim dalam pengorganisasian, namun mendistribusikan kewenangan atau tanggung jawab ke seluruh karyawan dalam organisasi. Hal ini mengakibatkan struktur organisasi data berbentuk tim atau lingkaran. Jadi kan kalau misalnya di sistem organisasi yang kita pelajari sebelumnya kan kalau bentuknya itu kayak segitiga ya. Jadi yang paling atas tuh kayak yang paling memegang kekuasaan itu atau kayak manajer lah. Nah kalau di sini tuh jadi kayak lingkaran, lebih kayak ke tim gitu buat organisasinya. Nah holakrasi ini dikembangkan oleh Brian Robertson pada tahun 2007. Dia pertama kali menjelaskan ini dalam bukunya yaitu Holakrasi, the New Management System for a Rapidly Changing World. Istilah holakrasi ini berasal dari kata holasi, yaitu karyawan yang mengatur dirinya sendiri yang mengarah pada pengembangan pengetahuan dan kreativitas secara kolektif. Ketika karyawan diberi tanggung jawab yang tinggi, situasi yang dihasilkan adalah struktur yang jauh lebih dinamis yang dapat dengan cepat merespon perkembangan internal dan eksternal jauh lebih baik daripada organisasi yang menggunakan pengaturan top-down tradisional.
saya Zaki. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kolaborasi ini bekerja karena satu orang ini dapat mengambil banyak peran yang dapat membantu untuk memotong biaya dalam hal perekrutan. Misalnya nih, ketika misalkan ingin mengisi peran dalam organisasi, perusahaan itu tidak perlu susah-susah mencari memperkerjakan kandidat baru. Dia cukup melihat secara internal, jadi melihat siapa yang mungkin memiliki keterampilan untuk memenuhi peran tersebut. Jadi dengan mempekerjakan orang yang lama ini tidak merekrut hal yang baru. Jadi ini dapat membantu perusahaan menghindari proses perekrutan yang mahal setelah perekrutan, orientasi dan biaya pelatihan yang diperhitungkan. Selain itu, untuk mengubah atau mengusulkan perubahan pada tata kelola atau aturan yang ada, kolaborasi ini menggunakan proses yang disebut dengan pembuatan keputusan integratif. Jadi pengambilan keputusan integratif ini maksudnya sistem yang berpusat di sekitar pengumpulan semua masukan yang relevan dan membuat keputusan yang secara objektif paling sesuai dengan organisasi. Ini itu berbeda dengan sistem berbasis konsensus atau sistem berbasis persetujuan. Selanjutnya yang terakhir adalah proses operasional. Elemen operasional berpusat di sekitar pengorganisasian tim agar paling sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi, yang memastikan bahwa setiap tim yang bekerja secara efektif dan efisien. Jadi setiap anggota yang mengisi peran menikmati kebebasan dan otonomi untuk memutuskan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya akan ada diskusi question. Oke, di sini aku mau menjelaskan apa aja yang kami diskusikan melalui pertanyaan diskusi yang kemarin dikasih. Yang pertama itu, apa sih holokrasi itu? Holokrasi itu adalah sistem organisasi di mana tanpa jabatan, tanpa manajer, maksudnya tanpa atasan juga, dan tidak ada hierarki dari atas ke bawah, baik di tingkat atas, menengah maupun bawah. Di mana keputusannya itu bisa digantung, nggak ada keputusan yang tepat, yang pasti keputusannya. Individu dan tim memiliki kebebasan untuk mengatur diri sendiri, tapi masih tetap selaras dengan tujuan organisasi. Lalu, yang diskusi yang kedua itu ada apa sih benefit dari hierarki ini gitu ya, tanpa manajer, tanpa jabatan. Benefitnya itu ada yang pertama mendorong motivasi, karena di mana tim itu jadi lebih bebas untuk menyumbangkan ide-idenya juga. Lalu memungkinkan lebih sedikit pelatihan antara pelanggan dan karyawan. Yang terakhir ada karyawan itu lebih fleksibel dalam peran-perannya sendiri dengan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada challenge apa sih yang harus dihadapi dari sistem holokrasi ini? Dan tantangannya itu ada terganggunya pengambilan keputusan akibat ketiadaan manajer. Karena kalau misalnya nggak ada manajer, di sistem ini tuh pengambilan keputusan diserahkan kepada semua individu tanpa adanya yang memimpin. Jadi kalau nggak ada pimpinan, pasti nggak ada keputusan yang pasti bakal banyak aspirasi yang bertabrakan. Hal ini dapat menciptakan konflik antara individu karena ketiadaan keputusan yang pasti atau ketiadaan kepastian, karena tidak adanya seorang manajer yang memutuskan segala bentuk masukan untuk menciptakan sebuah keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulannya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kelompok berapa? Aku kelompok 4. Dari kelompok 4 mau nanya. Kan holokrasi itu, kalau menurut kalian, ini pendapat aja, kan holokrasi kalau misalnya diterapkan di Indonesia, apakah akan berjalan dengan baik? Padahal kan banyak case kalau misalnya manajernya keluar kota atau pimpinannya keluar kota tuh banyak pegawai yang malas-malasan kan kayak bolos kerja kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian kalau holokrasi diterapkan di Indonesia, apakah akan sesuai dengan tujuannya yang pertama tadi? Gitu. Baik, kita dulu ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, gimana? Ya kan, holokrasi itu kan dekologasi nggak ada pemimpinan. Iya. Nggak tahu sendiri pemimpin itu sebagai penegak jalan. Berarti nanti kalau misalnya nggak ada pemimpin, gimana caranya buat menyatuin si anggota-anggotanya? Kan anggota-anggotanya kan punya karakteristik yang berbeda, ada yang egois, ada yang apa ya,
Ada maunya cuma dipaksa gimana. Nah, gimana cara buat satuin organisasi tanpa ada pemimpinnya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Udah. Mana? Itu kan ada ya apa sih? Kalau misalnya kita butuh tenaga kerja itu lebih ke internalnya dulu dibanding langsung nyari keluar. Nah kalau kayak gitu berarti memungkinkan perusahaan itu nutup lapangan pekerjaan nggak sih? Only 3 aja. Oke, baik. Tiga dulu ya. Dilempar kan? Nah, yang holokrasi itu cocoklah diterapkan di Indonesia menurut kalian? Gimana? Cocok atau enggak? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya enggak? Ready, apa boleh? Sok, Reni, mangga. Kenapa cocok Ready? Kenapa cocok Ready? Akan kalah. Jadi pertanyaannya apa? Holokrasi itu holokrasi yang struktur tanpa manajer gitu-gitu cocok nggak diterapin di Indonesia? Karena sometimes kan case-nya di Indonesia tuh nggak ada manajer, misalnya manajer keluar kota aja kita udah kayak males-malesan gitu. Nah dengan adanya holokrasi ini akankah tujuan si organisasi itu tercapai atau enggak menurut kamu? Kalau di Indonesia. Siapa? Kalau boleh. Soalnya kan yang tadi kata si Kadewa kan bilang pas waktu apa sih bosnya pergi si Kadewanya jadi malas-malasan kan. Nah menurut aku sih kalau misalnya kita dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi aja nggak ada pemimpin, itu nanti si karyawannya nggak ada yang mengarahi, terus nggak ada yang membagi-bagi tugas si karyawannya, terus nggak ada juga yang kayak mengawasi jalan kerjanya si karyawan ini. Jadi ya kalau di Indonesia sendiri mah perbaikin dulu aja deh sistem manajemennya gimana kalau misalnya mau tanpa adanya pemimpin. Karena kalau menurut gue sebenarnya nggak harus kalau misalkan menurutku kenapa karyawan bisa agak lepas gitu kalau misalkan nggak ada pengawasan ya karena emang sanksinya pun tidak sebesar itu. Terusnya emang mereka pun tidak diberikan dengan mereka disiplin itu mereka tuh nggak diberikan sebuah ganjaran juga dapat reward. Kalau misalkan mereka disiplin, kalau misalkan aku sendiri sebagai manajer kemungkinan saat aku mau pergi misalkan terjadinya hal tersebut, aku tuh bakal buat penelitian awal dulu kayak dikecilin, jadi kayak aku tuh buat sayembara. Nah jadi dari sayembara tersebut tuh nanti mungkin bisa ngebantu di mereka untuk promosi jabatan atau lagi sebagainya. Tapi kan holokrasi itu kan Nah, ya betul sekali. Tapi kan menurutku ada setiap bulan, setiap berapa kali itu ada karyawan terbaik dan sebagainya. Jadi nggak harus jabatan, tapi ada reward di akhirnya, gitu. Entah itu kenaikan gaji dan lain sebagainya. biar motivasi. Betul. Ada lagi yang mau buka maksudnya kan mau menambah? Oh ya. Kalau kita sebenarnya kalau kita itu suka atau nggak suka untuk bekerja di lingkungan organisasi yang kayak holokrasi tadi ya. Kalau kita alasannya kenapa kita nggak setuju atau nggak mau kerja di lingkungan organisasi seperti holokrasi itu karena menurut kami di Indonesia sendiri kemungkinan besarnya masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan organisasi yang seperti itu. Holokrasi sendiri kan merupakan perwujudan demokrasi dalam sebuah organisasi dengan tidak adanya dulu pekerjaan, tidak adanya hierarki atas bawah, dan tidak adanya sistem manajerial. Sistem organisasi tersebut akan membuat standarisasi pekerjaan yang tinggi karena orang-orang di dalam organisasi holokrasi harus mengeluarkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan visibilitas sebuah perusahaan. Secara tidak langsung ini akan meningkatkan sebuah persaingan di antara para pekerja dan kecenderungan mengikuti ide kreatif atau hasil pekerjaan yang paling terbaik. Lalu di samping itu, orang-orang yang tidak dapat beradaptasi dengan sistem organisasi seperti itu, kemungkinan tidak akan dapat menonjolkan dirinya karena didahului oleh orang-orang yang dapat dengan baik mengeluarkan gagasan ide atau proyek dalam meningkatkan visibilitas perusahaan dan memungkinkan munculnya bergantung pada orang-orang yang memiliki ide kreatif. Menurut kami, hierarki tradisional tetap diperlukan agar setiap orang dalam organisasi bisa tetap berada di peranan dan tugasnya masing-masing. Gitu. Enggak gini lagi, kalau dari
kalau kita nggak setuju untuk ada di lingkungan organisasi seperti itu gitu. Cuman kalau menurut aku pribadi, mungkin kalau misalnya ditanya layak atau enggak dicoba, layak gitu. Cuman mungkin harus harus dibenahi dulu ya, kembali lagi kata Pau, kita harus membenahi lagi sistem manajerial yang ada di Indonesia sampai orang-orang yang ada di dalamnya siap untuk beradaptasi dengan lingkungan kolaborasi kayak gini. Karena menurut kami untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan di dalam sistem kolaborasi kayak gini memang benar-benar benar-benar berat sebenarnya, karena kamu harus dituntut untuk bisa mengeluarkan ide kreatif untuk bisa meningkatkan kualitas perusahaan gitu kan. Terus di samping itu juga kayak kamu tuh harus bisa beradaptasi dengan sistem pekerjaan yang ya udah kamu semerdeka kamu gitu, kamu sebebas kamu, intinya kamu kerja, intinya kamu ngasih hasil, dan hasilnya juga bisa bisa dibandingkan dengan hasil pekerjaan dari kelompok-kelompok yang ada di dalam sistem kolaborasi itu gitu. Jadi ya kalau dari kami masih belum bisa diterapkan di Indonesia, dan kami pribadi pun masih belum bisa untuk mau nggak ya kerja di lingkungan seperti itu gitu. Karena melihat kembali ya berat sebenarnya untuk bisa hidup di dalam sistem organisasi yang seperti itu gitu. Ada lagi jawab pertanyaan Aku jawab yang ditanyakan oleh Ridi. Tadi kan kolaborasi itu kan lebih berfokus kecenderungan untuk memilih individu dalam organisasi untuk mengisi peran. Apakah itu bakal menutup lapangan pekerjaan bagi orang lain? Pandangan aku itu sebaliknya dulu, kolaborasi ini kan bertujuan untuk memungkinkan orang di dalam organisasi itu untuk mengembangkan keterampilan dan mengisi peran sesuai dengan kebutuhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi. Nah, tapi bukan berarti kolaborasi ini bakal full menutup semua lapangan pekerjaan bagi orang lain. Beberapa perusahaan juga pasti tetap memerlukan rekrutmen dari luar untuk mengisi peran tertentu, terutama misalkan ada mereka tuh membutuhkan keahlian khusus yang tidak tersedia di dalam organisasi. Jadi disimpulkannya kolaborasi ini mungkin dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan, tetapi tujuannya sebenarnya itu untuk membuka peluang baru bagi anggota tim dalam organisasi ini untuk berkembang dan berperan lebih bervariasi dalam organisasi. Mungkin itu aja. Jawab. Satu pertanyaan lagi yang tadi punya Agripa, siapa jadi berhubung dengan pertanyaan Agripa tadi yang bertanya bahwa gimana sih caranya menyatukan beberapa karakteristik orang-orang yang berbeda di dalam sistem ini supaya bisa sependapat gitu ya. Kira-kira kalau menurut kalian ada yang ingin berpendapat nggak, caranya gimana? Pertanyaannya tadi itu yang pertanyaan dari Agripa itu cara menyatukan beberapa kepala ya, tadi yang kata ada banyak kepala itu kan beberapa peran, jadi gimana cara nyatuinnya gitu, nyatuin mereka karena kan nggak ada pemimpin. Pertanyaan ini bantu jawab. Menurutku gimana cara kita menyatukan berbagai pemikiran. Pertama dari sistem musyawarah pemungutan suara. Menurut aku dalam beberapa kepala itu nggak semuanya saat kita saat kita buat forum discussion dan semua orang berpendapat di situ. Tapi setiap orang di situ boleh memilih. Jadi kayak dari misalkan nih dari beberapa kepala tersebut ada dua masukan. Dari dua masukan tersebut kita lihat melakukan pemungutan suara mana yang paling besar, itulah yang diambil, atau enggak ngambil kalau misalkan ternyata dua masukan tersebut tuh bisa applicable, berarti harus ambil karena kan di sini tujuan dari penyatuan beberapa kapal itu kan untuk mengambil output paling baik untuk sebuah perusahaan nih. Berarti simpulkan dari dua atau lebih masukan tersebut disatukan lalu disimpulkan gitu, output yang terbaik itu seperti apa. Terjawab. Oke, terima kasih ya. Yang tadi dijelasin sama Fadlu udah benar ya sebenarnya. Kita juga setuju. Di
saya mau menambahkan ya, tadi benar ya musyawarah. Jadi untuk mengambil keputusan yang paling baik itu ya dicari dulu gitu mana misalnya saran dari apa, dari B apa, nanti disatukan terus dicari yang paling baik itu yang mana. Nah jadi menurut kelompok kami itu emang holacracy itu kayak gitu, jadi lebih banyak ke musyawarahnya gitu. Terus menurut saya kalau di holacracy ini jadi gimana ya, jadi masing-masing karyawannya itu harus jelas gitu tanggung jawab masing-masingnya apa, peran masing-masingnya apa, jadi nggak bentrok antara satu sama lain. Kalau misalnya masing-masingnya itu udah tahu harus ngapain gitu. Mungkin kalau dari kelompok kita gitu aja sih. Sekarang kita lanjut ya ke laporan analisis studi kasus implementasi holacracy di Zappos. Pendahuluannya, studi kasus ini menganalisis implementasi holacracy di Zappos, sebuah peritel sepatu dan pakaian online yang dikenal dengan budaya uniknya. Holacracy adalah pendekatan organisasi inovatif yang menghilangkan hierarki tradisional dan memberikan lebih banyak kewenangan kepada karyawan. Laporan ini akan menganalisis beberapa aspek utama implementasi holacracy di Zappos berdasarkan teori-teori yang ada. Implementasi holacracy sebagai pendekatan organisasi inovatif. Zappos memilih holacracy sebagai pendekatan organisasi inovatif yang menghilangkan hierarki tradisional. Ini mencerminkan gagasan yang telah diusulkan oleh Gary Hamel tentang demokrasi sejati di tempat kerja. Holacracy memungkinkan Zappos untuk menciptakan lingkungan yang lebih demokratis, di mana karyawan dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan mengambil peran yang lebih beragam. Pergeseran dari manajemen tradisional ke holacracy. Implementasi holacracy mencerminkan perubahan besar dari manajemen tradisional dengan hierarki yang kuat ke pendekatan yang lebih organik dan terdesentralisasi. Hal ini sesuai dengan teori pengelolaan perubahan organisasi yang diusulkan oleh John Kotter, yang menekankan pentingnya merancang dan mengelola perubahan organisasi dengan hati-hati. Lalu ada peran pemimpin dalam holacracy. Dalam holacracy, peran pemimpin lebih terdistribusi dan diharapkan dari setiap anggota. Ini mencerminkan gagasan kepemimpinan berdasarkan kompetensi dan tidak terbatas pada tingkat hierarki. Teori tentang kepemimpinan berdasarkan kompetensi telah banyak dibahas dalam literatur manajemen. Lalu ada tantangan implementasi holacracy. Implementasi holacracy membawa tantangan seperti mengidentifikasi dan mengukur kinerja karyawan tanpa peran manajerial tradisional, serta mengelola konflik yang mungkin muncul dalam lingkungan tanpa hierarki yang jelas. Tantangan-tantangan ini sesuai dengan tema yang sering dihadapi dalam literatur manajemen perubahan. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas dalam holacracy. Holacracy menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai cara untuk menjaga produktivitas dan kualitas pekerjaan yang tinggi dalam lingkungan tanpa hierarki. Teori ini mendukung konsep pengelolaan berbasis nilai dan akuntabilitas yang telah dikembangkan oleh beberapa penulis. Lalu kesimpulannya, implementasi holacracy di Zappos adalah langkah yang radikal menuju pendekatan organisasi yang lebih terdesentralisasi dan demokratis. Meskipun banyak tantangan yang perlu diatasi, Zappos berusaha menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat berperan aktif dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan. Studi kasus ini menyediakan wawasan berharga tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat mengubah paradigma manajemen tradisional menjadi pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif. Oke, sekian dari kami tentang holacracy. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan penjelasannya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.